Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu kenaikan PPN menjadi 12%. Saya akan memandu diskusi ini, dan di sini bersama kita ada Dwiki dan Syamsahal. Mari kita mulai dengan pandangan awal dari masing-masing peserta. Dwiki, bagaimana pandanganmu mengenai kenaikan pajak ini? Menurut saya, kenaikan PPN ini akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Harga barang dan jasa akan naik yang bisa menyebabkan inflasi. Sebagai mahasiswa yang masih bergantung pada orang tua, tentu ini akan menambah beban keuangan keluarga. Tetapi dari sisi pemerintah, kenaikan PPN ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik. Jika digunakan dengan baik, kenaikan ini bisa memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Saya sependapat dengan Syamsahal bahwa kenaikan PPN bisa membawa manfaat jika dikelola dengan baik. Namun pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan pendapatan ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti beasiswa pendidikan atau fasilitas umum yang lebih baik. Transparansi dalam penggunaan dana pajak sangat penting. Menurut kalian, apa solusi untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN ini? Saya pikir pemerintah harus memberikan subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, sosialisasi mengenai penggunaan dana pajak juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat dari kenaikan ini. Saya setuju dengan Dwiki, subsidi atau bantuan langsung bisa membantu meringankan beban masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak juga sangat penting agar masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan baik. Saya juga setuju. Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menerapkan kenaikan PPN ini secara bertahap agar masyarakat tidak merasa terbebani secara langsung. Edukasi mengenai pentingnya pajak juga perlu ditingkatkan. Jika kita kaitkan dengan teori formulasi, sepertinya teori formulasi rasional lah yang cocok dengan kenaikan PPN 12% ini. Dwiki, bagaimana tanggapanmu? Jika kita kaitkan dengan teori formulasi rasional, kenaikan PPN 12% ini dapat diterapkan ke berbagai macam cara. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pemerintah harus melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan pendanaan publik dan dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat dan ekonomi. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. 2. Pengumpulan data. Data yang akurat dan terpercaya sangat penting dalam proses formulasi kebijakan. Pemerintah perlu mengumpulkan data terkait pendapatan negara, pengeluaran, dan profil ekonomi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah yang terbaik. Teori formulasi rasional juga menekankan pentingnya evaluasi alternatif kebijakan. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai opsi untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa merugikan masyarakat, seperti skema multitatif, PPN atau insentif pajak bagi sektor tertentu. Transparansi dan partisipasi publik. Kebijakan yang diambil harus transparan dan melibatkan partisipasi publik. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah yang paling adil dan efektif. Setelah kebijakan diterapkan, evaluasi rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Jika tidak, pemerintah harus siap untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Dengan menerapkan teori formulasi rasional, pemerintah dapat memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berbasis data, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Sekian diskusi kami mengenai kenaikan PPN 12%. Kami harap diskusi ini dapat menambah sedikit wawasan mengenai kenaikan PPN 12% di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.